Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sri Irawati, alamat Cikaka. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran biologi untuk kelas 10 dari 10 MIPA 1 sampai 10 IPS 1. Nah, di sini di dalam mata pelajaran biologi, ini kita akan membahas beberapa kompetensi dasar. Antara lain yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi yang terdiri dari permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan yang ada di sekitar kita melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Untuk keterampilannya, nanti menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan yang ada di sekitar kita. Terus untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya, serta pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Terus untuk keterampilannya, yaitu diharapkan nanti kalian dapat menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Terus untuk kompetensi yang ketiga, yaitu diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Terus untuk keterampilannya, diharapkan kalian dapat menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Untuk kompetensi dasar selanjutnya, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Apalagi sekarang virus COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini yang sangat mematikan. Untuk keterampilannya, nanti diharapkan kalian dapat melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya virus AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Tapi nanti bisa kalian ganti dengan misalnya bahaya virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Terus kompetensi selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Untuk keterampilannya, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Kompetensi yang terakhir pada semester 1 yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Untuk keterampilan, diharapkan nanti bisa menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian kompetensi dasar yang akan dipelajari di semester 1 ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas KD yang pertama, yaitu tentang, kita mulai pelajaran pada hari ini yaitu KD yang pertama tentang ruang lingkup biologi. Di sini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan dari berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar yang pertama yaitu ruang lingkup biologi. Yang kedua, objek dan permasalahan biologi. Yang ketiga, manfaat biologi. Yang keempat, kerja ilmiah. Yang kelima, laporan ilmiah. Kalian di SMP sudah pernah mempelajari pelajaran biologi yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam.
kalau di sini di SMA, mata pelajaran biologi itu berdiri sendiri. Seperti kimia, fisika, geografi, sosiologi. Kalau di SMP, biologi itu masuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, geografi itu masuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tetapi di SMA, itu mata pelajaran biologi berdiri sendiri. Nah, di sini biologi sebagai ilmu atau sains. Ini merupakan dari atau bagian dari pengetahuan di mana nanti setiap pengetahuan itu akan mempunyai objek. Nah, di dalam ilmu biologi, objek biologi itu terdiri dari objek material dan objek formal. Nah, yang dimaksud dengan objek material itu objek yang nanti terdiri dari materi yang akan dibahas di dalam ilmu biologi. Sedangkan objek formal itu yang akan dibahas itu bagaimana cara kita memandang atau hal yang akan dipandang di dalam ilmu biologi. Nah, objek biologi yang berupa makhluk hidup atau makhluk yang pernah hidup. Makhluk yang pernah hidup berarti itu pernah hidup terus mati atau sering disebut dengan istilah fosil, itu termasuk ke dalam objek material. Sedangkan objek formal biologi itu misalnya terdiri dari struktur tumbuhan, fungsi organ tubuh, interaksi antar makhluk hidup, baik interaksi yang menguntungkan maupun merugikan. Contoh misalnya, pohon kelapa itu merupakan objek material biologi, pertanian, dan hukum. Nah, objek formal dalam ilmu biologi itu misalnya struktur akar, struktur batang, struktur daun, fungsi setiap bagian pada pohon kelapa. Misalnya akar untuk menyerap air, daun untuk fotosintesis, serta interaksi pohon kelapa dengan makhluk yang lain. Nah, itu dipelajari di dalam objek formal di dalam biologi. Sedangkan contoh objek formal di dalam pertanian itu misalnya peningkatan produksi kelapa serta pendayagunaannya. Produksi kelapa itu misalnya nanti pohon batangnya itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Terus objek formal di dalam hukum itu misalnya tentang status kepemilikan tanaman-tanaman yang ada di dunia ini atau di sekitar kita. Terus ruang lingkup biologi yang akan dipelajari di sini yaitu nanti mencakup cabang-cabang biologi dan melibatkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, dan aspek kehidupan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Nah, objek permasalahan biologi, misalnya pada tingkat individu, itu seorang anak perempuan. Nanti di situ pada objek itu juga nanti akan melihat permasalahan biologi yang ada di dalam individu. Terus berikutnya sistem organ. Objek biologi yang selanjutnya sistem organ. Nah, di dalam sistem organ, baik organ tumbuhan maupun manusia atau hewan, itu jelas memiliki sistem organ yang berbeda. Misalnya sistem organ di dalam tubuh manusia, sistem pencernaan. Sistem pencernaan misalnya nanti akan mengalami gangguan lambung. Ada yang mungkin produksi asam lambungnya tinggi. Terus mungkin ada yang ususnya kena infeksi. Terus mulut, gigi, itu ada permasalahan, itu nanti dibahas di dalam permasalahan biologi.
Terus organ tubuh kita, misalnya jantung, ada yang jantungnya bocor. Paru-paru, ada yang paru-parunya penuh dengan air. Terus mungkin ada juga ginjalnya yang satu rusak, nanti akan mengalami misalnya cangkok ginjal. Terus jaringan tubuh yang ada di dalam tubuh kita, mungkin ada jaringan yang kejepit sehingga nanti untuk metabolisme dan aktivitas yang ada di dalam jaringan tersebut mengalami gangguan. Terus tingkatan berikutnya yaitu sel. Sel-sel yang menyusun misalnya jantung, terus paru-paru, lambung, usus. Itu yang nanti akan menyusun organ-organ atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tingkatan yang paling kecil yaitu molekul. Molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita itu yang nanti merupakan bagian yang paling kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Terus tingkatan yang lebih tinggi setelah individu, yaitu populasi. Kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Yang sejenis berarti yang sama, itu nanti akan menyusun suatu populasi, sekelompok makhluk hidup yang sejenis. Misalnya manusia dengan manusia, kambing dengan kambing. Itu nanti populasi. Tetapi kalau misalnya kambing dengan sapi, itu bukan populasi. Misalnya kalian dengan kambing, itu juga bukan populasi. Tetapi kumpulan dari individu yang sejenis, itu yang disebut dengan populasi. Nah, nanti kumpulan dari beberapa populasi itu akan membentuk komunitas. Komunitas itu kumpulan dari berbagai populasi yang nanti akan berinteraksi dengan organisme yang ada di sekitar tersebut atau di tempat tersebut. Terus kumpulan dari beberapa komunitas itu nanti akan membentuk ekosistem. Ekosistem itu sistem interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, interaksi yang terjadi itu bisa interaksi yang bersifat merugikan atau interaksi yang bersifat menguntungkan. Kalian di SMP sudah mempelajari tentang simbiosis. Simbiosis itu nanti merupakan bagian dari interaksi. Kalian mengenal ada simbiosis, mutualisme, parasitisme, komensalisme, predasi, terus kompetisi. Itu merupakan contoh interaksi yang ada di dalam lingkungan. Di samping itu nanti interaksi itu terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Misalnya tumbuhan berinteraksi dengan karbon dioksida itu untuk melakukan proses fotosintesis. Itu merupakan interaksi. Nah, untuk tingkatan yang paling tinggi yaitu bioma. Bioma itu merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografi tertentu. Biasanya bioma ini ditentukan oleh iklim yang dominan yang ada di daerah tersebut. Nah, di dalam bioma itu nanti terdapat tumbuhan dan hewan yang paling dominan di daerah tersebut. Misalnya, kalau bioma gurun itu didominasi oleh kaktus. Terus hewannya juga hanya hewan-hewan tertentu yang bisa hidup di daerah gurun, misalnya onta. Terus kalau di padang rumput, jelas itu tumbuhan yang paling dominan itu rumput. Nah, kalau di situ banyak rumput, pasti didominasi oleh hewan herbivora. Kalau banyak hewan herbivora, berarti nanti ada hewan karnivora. Nah, kalau ada karnivora, ada omnivora.
Nah, itu objek dan permasalahan biologi yang nanti akan kita pelajari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas manfaat biologi. Biologi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalnya di bidang kesehatan, itu jelas obat, imunisasi, vaksinasi, terus ditemukan berbagai penyakit dan obatnya atau cara penyembuhannya. Itu di bidang kesehatan. Terus di bidang pertanian. Misalnya ditemukan kultur jaringan. Di bidang peternakan, inseminasi buatan. Di bidang industri, itu ada susu fermentasi, yogurt, Yakult, terus Cimory, terus olahan-olahan dari produk susu. Itu banyak sekali sekarang kita jumpai di sekitar kita. Itu antara lain manfaat dari ilmu biologi. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang ada di sekitar kita. Nanti kalian pelajari atau cari sendiri atau baca di buku referensi untuk mencari manfaat dari biologi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini akan kita pelajari yaitu tentang kerja ilmiah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kerja ilmiah, tentu kalian tahu tentang sifat-sifat ilmiah. Sifat ilmiah itu antara lain jujur, objektif, terus mau menerima fakta, terus mau bekerja sama dengan teman, terus mau menerima kesalahan, mau menerima pendapat dari orang lain. Itu antara lain sifat atau sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan biologi yang tadi sudah kita bahas, kalau di dalam ilmu biologi untuk memecahkan permasalahan biologi yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, di sini metode ilmiah itu ada beberapa langkah. Kita ambil yang paling sederhana, yaitu yang pertama menentukan masalah. Menentukan masalah itu misalnya kita mempunyai beberapa masalah. Misalnya panen di desa kalian itu mengalami kegagalan. Nah, kita cari permasalahannya itu apa. Misalnya, mengapa panen tahun ini mengalami kegagalan? Atau kenapa pertumbuhan tanaman di daerah X itu pertumbuhannya terhambat? Atau apa faktor yang menyebabkan gagal panen? Nah, itu kita menemukan permasalahan yang ada di sekitar kita. Terus kita mengajukan, setelah kita menemukan masalah, kita akan mengajukan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Misalnya tadi, apa penyebab kegagalan panen tahun ini? Misalnya kita mengajukan hipotesis, penyebab kegagalan panen tahun ini karena kekurangan air, misal, atau kurang pupuk.
Kalau kita sudah mengajukan hipotesis, kemudian kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini untuk melakukan percobaan, kita itu menentukan alat dan bahan, menentukan variabel. Variabel yang ada di sini itu ada variabel bebas dan variabel terikat serta variabel kontrol. Itu yang nanti akan kita cari atau tentukan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. Terus kalau kita sudah menentukan alat, bahan, terus menentukan variabel, kita membuat rencana penelitian. Rencana penelitian itu nanti kita susun cara kerjanya. Cara kerjanya itu bagaimana dari awal sampai akhir, sampai membuat kesimpulan. Nanti kalian coba membuat rencana penelitian. Nah, kalau misalnya sudah membuat rencana penelitian, kemudian kita lakukan percobaan. Hasil percobaan atau pada saat kita melakukan percobaan, kita harus amati dari awal sampai akhir. Kita harus mencatat hasil percobaan itu apa adanya. Jangan ada apa dengannya, tapi apa adanya. Pokoknya kalau misalnya gagal, ya tulis gagal. Kalau misalnya di tengah-tengah penelitian kalian kok tidak bisa berkembang atau mengalami kegagalan, ya sudah, jangan kalian memanipulasi data. Kemudian setelah selesai, nanti kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berdasarkan penelitian yang kalian lakukan. Kalau misalnya mengalami kegagalan, kita cari penyebab kegagalan penelitian kalian itu apa. Nah, itu nanti di pembahasan. Nah, itu untuk metode ilmiah yang secara sederhana. Kemudian kalau kita sudah melakukan penelitian, kita mencoba membuat laporan penelitian. Laporan penelitian itu terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, terus hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, kalau sudah membuat laporan, kita coba untuk mempresentasikan laporan tersebut di depan teman-teman kalian. Nah, itu metode ilmiah yang akan kita pelajari. Nah, untuk melakukan suatu penelitian, kita biasanya membutuhkan laboratorium. Nah, laboratorium itu bisa laboratorium yang ada di dalam ruangan maupun laboratorium yang ada di alam. Nah, kalau laboratorium yang ada di ruangan, kita itu memiliki keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kita jangan seenaknya bekerja di laboratorium. Kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di laboratorium. Misalnya dalam kalian melakukan penelitian itu harus memakai jas laboratorium. Terus tidak boleh bersendagurau, tidak boleh membawa makanan. Terus tidak boleh dilakukan dengan main-main. Nah, itu antara lain. Terus tidak boleh melakukan atau mencampur adukan bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium itu secara sembarangan. Harus lihat kode-kode bahan-bahan tersebut berbahaya apa tidak. Alat-alat tersebut mudah pecah apa tidak. Nah, itu harus kita perhatikan agar keselamatan kerja di laboratorium itu tetap terjaga. Keselamatan kerja di laboratorium itu nanti terdiri dari
laboratorium dengan perabotnya. Terus listrik itu harus diperhatikan, kecelakaan akibat kebakaran, kecelakaan akibat bahan kimia. Terus kalian harus memperhatikan label bahan kimia berbahaya, pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Jadi bahan kimia yang ada di dalam laboratorium itu harus diberi tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan, misalnya nama bahan, tanggal pembuatan, jumlah atau isinya, asal bahan, merek pabrik, dan lain-lain. Terus tingkat bahaya yang mungkin bahan tersebut bersifat racun, korosif, higroskopis, dan lain-lain. Terus keterangan-keterangan yang diperlukan, prosentase, simbol kimia, dan lain-lain. Saya perlihatkan tanda-tanda bahan kimia yang berbahaya yang sering digunakan secara internasional. Ini misalnya bentuk kayak tengkorak, itu merupakan bahan yang bersifat racun. Terus seperti api menyala, itu artinya bahan yang mudah terbakar. Terus ada bahan yang dapat merusak jaringan hidup, itu seperti tangan yang ditetesi air atau cairan. Nah, itu yang bersifat korosif. Nah, itu antara lain keselamatan kerja di laboratorium yang harus kalian perhatikan. Jadi kalian jangan sampai bermain-main dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium, karena itu sangat berbahaya bagi kita semua. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan apabila misalnya kalian kurang jelas atau kurang memahami, bisa menghubungi saya atau kalian bisa cari referensi lain di internet atau di YouTube atau media-media yang lain. Saya akhiri pertemuan yang pertama. Semoga nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.